Return to the Blue Lagoon 1991. Film ini bercerita tentang kisah dua model yang terdampar selama bertahun-tahun di Pulau Surga. Seiring berjalannya waktu, mereka pun tumbuh besar tanpa bimbingan orang dewasa. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung masuk aja nih. Film dimulai ketika sebuah kapal besar sedang menemukan perahu kecil terombang-ambing, di mana di situ terdapat 3 penumpang. Namun diantaranya 2 penumpang itu adalah seorang dewasa yang udah wafat. Anehnya, seorang bocil masih hidup di antara kedua jenazah tersebut. Kemudian mereka pun mengubur jenazah tersebut dengan cara menenggelamkannya ke dasar laut. Mereka semua sepakat memberikan nama bayi laki-laki itu bernama si Doni. Doni kemudian diserahkan kepada wanita yang bernama Mawar, yang sebelumnya telah memiliki seorang bocah perempuan bernama Ayu. Ketika malam harinya, diketahui wabah virus terpapar di beberapa anggota kapal tersebut. Kapten kapal pun kemudian khawatir kalau virus itu akan menyebar kemana-mana, sehingga ia menyuruh salah satu anak buahnya bernama Jerry untuk membawa pergi si Mawar beserta anaknya. Berhari-hari terombang-ambing di tengah laut, mereka pun belum menemukan daratan untuk berlabuh. Padahal kondisi mereka sudah memprihatinkan, ditambah lagi ada kedua bocil di sana. Jerry yang selalu terganggu karena 2 bocil ini menangis, ia berniat untuk menjatuhkannya ke laut. Namun Mawar ini selalu menjaga anaknya tersebut dengan sangat baik. Jerry pun menjatah minuman untuk 4 orang aja, agar mereka semua dapat bertahan hidup. Melihat itu, Mawar kemudian merasa tersinggung, sehingga ia merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan si Jerry, supaya anak-anaknya ini mendapatkan jatah minum. Di saat Jerry sedang lengah, Mawar pun menyingkirkan Jerry dengan sebuah kayu dan membuangnya ke tengah laut. Beberapa hari kemudian, Mawar pun menemukan sebuah pulau yang sangat indah. Ia pun segera menuju pulau tersebut. Setelah itu, Mawar mendirikan sebuah tenda, yang mana dibuat dari kain layar kapal kecil yang mereka tumpangi. Kemudian di dekat tempat peristirahatan, Mawar bergegas mencari persediaan untuk makanan. Mawar dan anak-anaknya pun menemukan air, buah-buahan, dan juga umbi-umbian. Tak lama kemudian hujan pun turun, disertai dengan angin yang sangat kencang yang membuat memporak-porandakan tenda mereka. Keesokan harinya, Mawar pun berencana untuk mencari tempat yang lebih aman untuk mereka. Dan setelah menelusuri pulau itu, kemudian mereka pun menemukan sebuah gubuk kecil. Gubuk kecil tersebut ternyata bekas gubuk orang tua Doni dahulu. Mereka pun hidup sederhana di pulau itu yang sangat indah dengan sangat bahagia. Keluarga kecil Mawar akhirnya belajar bertahan hidup, hingga akhirnya beberapa tahun pun terlewati. Doni dan Ayu pun sudah tumbuh menjadi anak yang sangat ceria. Suatu ketika mereka bertiga sedang mandi. Ayu pun bertanya kepada ibunya, kenapa si Doni tidak memiliki hal yang dimiliki oleh si Ayu. Begitupun sebaliknya. Ayu pun bertanya, kenapa ia tidak memiliki sesuatu yang berbeda dengan milik si Doni. Setelah sampai di rumah, mereka pun pertanyaan semakin menjadi-jadi tuh. Ia pun menanyakan tentang cara menikah dan mempunyai anak. Mawar pun menjawab dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh kedua anak tersebut. Saat sedang badai, tiba-tiba atap gubuk mereka bocor karena tertimpa batang pohon kelapa. Mawar pun langsung memperbaiki atap rumah tersebut. Setelah memperbaiki atapnya, ia mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Ayu dan Doni pun terus khawatir dan langsung berdoa agar ibu mereka cepat sembuh. Karena tidak kunjung sembuh, Mawar pun menyadari bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Kemudian ia pun berpesan kepada mereka berdua untuk saling melindungi satu sama lain. Mawar juga memberitahu untuk cara memakamkan seseorang. Dan tidak lupa juga Mawar menuliskan doa untuk dibacakan oleh mereka. Dan tak lama kemudian Mawar pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Hari demi hari pun berlalu, kini mereka sudah tumbuh dewasa. Dan di hari itu tepat hari Paskah, mereka pun membuat permainan mereka sendiri dengan menghiasi benda yang mirip seperti telur. Yang kemudian ia pun menyembunyikannya. Siapa yang menang nantinya akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Ayu pun kemudian keluar dari sebagai pemenang. Doni pun harus memberikan Ayu sebuah hadiah. Mereka pun pergi ke sebuah perahu dan Doni pun mulai mencari sesuatu ke dalam laut. Ketika kembali ke atas perahunya, Doni mengeluarkan sebuah kerang yang di dalamnya adalah sebuah mutiara. Ia pun memberikan mutiara itu kepada Ayu sebagai pemenang.
Di saat siang hari, Doni yang sedang mencari ikan tak sengaja menemukan ikan hiu. Dan tiba-tiba, Doni pun menangkap hiu itu. Doni bisa menangkap hiu itu karena kecepatan renang yang sangat bagus. Pada suatu pagi, saat Ayu terbangun dari tidurnya, ia mendapatkan darah di kasurnya. Seketika ia teringat perkataan ibunya, bahwa tanda wanita dewasa adalah ketika ia sedang mengeluarkan darah. Dan saat itu juga wanita boleh telah memiliki anak. Dia pun segera membersihkan darah itu dan memberitahu hal ini kepada si Doni. Tapi Doni telah mengetahuinya lebih dulu karena dia melihat selimut Ayu yang sudah memerah. Sejak saat itu Ayu dan Doni pun merasa ada yang berbeda darinya. Doni seringkali terbangun dengan batang ubi yang sangat keras. Sedangkan Ayu juga merasa aneh ketika gulingnya bersentuhan dengan dirinya. Suatu sore ketika mereka sedang berada di pantai, Doni pun mengatakan kepada Ayu bahwa ia ingin menjadi suami istri. Ayu juga ternyata menginginkan hal yang sama. Keesokan harinya mereka pun akhirnya menikah tuh. Dan saling berjanji satu sama lain di hadapan makam ibunya sendiri. Setelah itu kehidupan mereka pun dipenuhi dengan pertunjukan kebahagiaan tuh. Di suatu hari ketika mereka sedang membuat kerajinan tangan, Doni dan Ayu pun dikejutkan dengan kemunculan sebuah kapal yang sangat besar. Mereka pun melihat hal itu bersembunyi karena ia ketakutan. Setelah itu muncullah kapal kecil yang mengangkut 8 orang di atasnya yang sedang menuju ke pulau mereka, di mana salah satu dari mereka membawa senjata. Kapten kapal yang bernama Separo datang dan Doni pun menghampiri kapten itu. Kapten Separo kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang mencari air untuk ketersediaan kapal. Sang kapten pun membawa seorang gadis yang bernama Lolita. Terlihat dari pakaiannya, Lolita ini adalah seorang putri dari suatu kerajaan. Setelah itu Doni dan Ayu pun menceritakan tentang kematian ibunya dan menyambut mereka dengan makan malam yang sangat panjang. Keesokan harinya Doni dan Ayu pun diberikan sebuah baju satu persatu. Pada malam harinya Lolita pun bertanya kepada Doni dan Ayu, apa aja kegiatan mereka yang sering mereka lakukan ketika malam hari. Ayu pun kemudian menjawab bahwa mereka sering menghitung bintang-bintang, menari, dan tidak lupa melakukan pertunjukan kebahagiaan. Setelah itu Doni dan Ayu pun memperlihatkan tarian yang biasa mereka lakukan. Lolita mengatakan kalau orang dewasa tidak menari seperti itu. Lolita pun menunjukkan tarian yang ia maksud. Pada momen ini terlihat Ayu sedang cemburu. Ayu pun akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua tuh. Keesokan harinya Ayu pun berdandan dengan tujuan agar membuat Doni makin naksir kepadanya. Namun karena ia tidak terbiasa dengan berdandan, wajah Ayu pun malah menjadi kacau. Akhirnya Doni pun meminta Ayu untuk membersihkan wajahnya. Karena Doni sudah ada janji untuk mengajari Lolita memancing, kini Lolita pun sudah mulai menyukai Doni. Ayu yang sedang kebetulan berenang ternyata sedang dipantau oleh ABK kapal yang tertarik dengan semangka milik si Ayu. Ayu yang ketakutan pun langsung berlari untuk sembunyi. Ternyata si ABK itu mengejarnya. Doni yang telah berjanji kepada Ayu akhirnya tak tergoda kepada Lolita. Ia pun akhirnya tidak melakukan pentas kebahagiaan dengannya. Di rumah mereka, ABK kapal ini sedang berusaha untuk mencari mutiara yang dimiliki Ayu. Setelah mendapatkannya, si ABK kapal itu ingin berbagi kebahagiaan dengan si Ayu. Untungnya si Doni ini datang dan menghentikan ABK itu, hingga perkelahian pun tidak bisa terhindarkan. Lagi-lagi sampai Kapten Separo dan anak buah sisanya itu memohon kepada mereka untuk tidak saling menyakiti. Tapi salah satu ABK kapal itu terus mengejar si Doni, bahkan temannya sendiri pun hampir terkena pukulannya. Doni pun kabur ke laut dan diikuti terus oleh ABK kapal. Karena Doni sudah terbiasa berenang dengan hiu, Doni pun sudah memiliki keahlian berenang, sehingga ia dengan mudah sampai di pinggir laut. ABK kapal yang tidak bisa berenang itu pun kemudian dilahap oleh si hiu. Setelah kejadian itu Ayu pun mengatakan kepada Doni bahwa mereka akan mempunyai anak. Ayu juga mengatakan kalau dia ingin anaknya lahir dan besar di pulau itu. Ia tak mau anaknya lahir di peradaban yang dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Dengan senyum yang sangat bahagia, Doni pun akhirnya setuju dengan keputusan si Ayu. Lalu kapal Lolita yang berlayar pulang pun mulai menghilang secara perlahan dan akhirnya ia pun meninggalkan pulau itu. Dan beberapa bulan kemudian anak imut dari Ayu pun lahir. Ayu dan Doni pun sangat bahagia dan ia pun resmi menjadi ayah dan ibu. Setelah itu film pun tamat.